Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak kelas 6 yang soleh-solehah. Bismillah, tentunya masih semangat ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah like, telah subscribe. Dan untuk kalian yang baru datang, baru berkunjung, baru melihat channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like, tombol subscribe-nya, dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian terus bisa mendapatkan video terbaru dari Ibu. Kalian juga boleh share ya video pembelajaran ini. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Pembahasan materi pada video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pengamalan atau pengaplikasian sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pada video sebelumnya kita telah belajar tentang pengamalan dari sila pertama sampai sila keempat, maka pada video kali ini kita akan membahas pengamalan atau pengaplikasian sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa harus adanya nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Ya, nilai-nilai keadilan ini merupakan cita-cita masyarakat Indonesia atau dengan kata lain tujuan bangsa Indonesia, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir maupun batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Dengan tegaknya keadilan, maka kehidupan yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Sehingga untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu kalau dalam lingkup masyarakat ya. Nah, di sini sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas dengan latar belakangnya berwarna putih. Adapun contoh-contoh dari sila kelima Pancasila ini, yang pertama ya, kita membantu ketika ada musibah, kita membantu mereka, memberikan bantuan, menyumbangkan sebagian harta kita, ya, baik itu uang, pakaian kita. Nah, itu berarti kita telah melakukan pengamalan sila kelima ini. Jadi kita memberi pertolongan tanpa pamrih. Ya. Ini adalah merupakan pengamalan dari sila kelima. Kenapa ini merupakan pengamalan sila kelima? Karena kita memberi pertolongan kepada orang lain atau suka menolong orang lain, itu berarti kita telah melaksanakan keadilan yang menciptakan masyarakat yang makmur. Jadi tidak ada yang kesusahan masyarakatnya ya. Kita berbagi, kita punya lebih ya, barang-barang kita lebih, kita punya uang banyak, dan ketika ada musibah maka kita harus berbagi. Itu adalah sikap keadilan kita gitu.
seperti kita juga merasakan ya. Itu. Jadi kita berikan gitu bantuan kepada mereka. Lalu yang kedua ada di sini gambar ya. Ada sebuah gambar. Dua-duanya mencerminkan gambar bangunan. Yang satu gambarnya bisa kita lihat ya yang di sebelah kiri. Yang satu gambarnya seperti ini. Dua-duanya ada di kelas 6 orangnya. Nah, gambar yang seperti ini merupakan hasil karya orang lain. Ya. Ini juga merupakan pengamalan sila kelima, Pancasila. Kenapa bisa? Ketika ada gambar ini, terus ditunjukin nih, dipajang, ditempel di dinding-dinding. Nah, ini namanya menghargai, jangan dicela. Ih, bagus aja yang ini, gitu ya. Yang sebelah sini nggak bagus misalnya. Nah, itu tidak boleh. Karena namanya menghargai karya orang lain, berarti kita melihat nih bahwa semuanya punya nilainya masing-masing. Ya, gitu. Semuanya punya keunikan masing-masing gambarnya. Oh, kalau ini ngambilnya seperti ini, jadi biar terlihat seperti ini. Oh, kalau ini tuh maksudnya ada anak-anaknya nih, rame, bisa ya. Ternyata dia juga bisa gambar anak-anak seperti ini, gambar lingkungannya. Nah, dua-duanya sama-sama bagus jadi terlihat ya. Itu. Jadi namanya ada menghargai hasil karya orang lain, maka kita tidak boleh mencela, tidak boleh orang gak bagus, tidak boleh berkata seperti itu ya. Selanjutnya, ada seorang anak perempuan sedang menabung di tabungannya, di celengannya. Uang jajannya yang ada yang diberikan oleh orang tua, nih 10.000 buat kamu ke sekolah, buat jajan. Nah, tapi sama kita hanya dijajankan separuh. Misalnya 5.000 saja. 5.000-nya lagi maka ditabung. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Kenapa? Karena berarti kalian tidak boros. Kalian tidak bergaya hidup yang mewah-mewahan. Ya, kalian hidup yang sederhana. Di mana kalian sisihkan nanti untuk keperluan yang lain. Kalau butuh nanti baru dibuka. Itu berarti hidup hemat. Tidak boros, hidup hemat, hidup sederhana, tidak bergaya mewah. Sesuai kebutuhan, kalau kalian lagi butuh, baru kalian beli. Kalau belum butuh, ya udah ditabung, uangnya buat yang lain. Nah, ini juga merupakan pengalaman sila kelima Pancasila. Selanjutnya ada anak laki-laki membuang sampah bekas minumannya sembarangan. Kalau gambar ini berarti bukan pengamalan sila kelima Pancasila. Kenapa bukan? Karena gambar ini berarti merugikan orang lain. Kok bisa, Bu, merugikan orang lain? Ya. Kalau kita melakukan ini berarti kita melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kenapa? Nih, kalau misalnya banyak orang buang sampah sembarangan, akhirnya yang terjadi datang banjir. Nah, berarti ini perbuatan yang merugikan orang lain. Dia tidak mencerminkan sila kelima Pancasila. Karena ketika banjir datang, yang rugi bukan hanya orang yang buang sampah sembarangan, tetapi orang lain yang buang sampahnya di tempatnya, yang suka bersih-bersih, itu juga ikut terkena dampak dari banjir.
maka ini bukan pengamalan sila kelima. Kalau misalnya kita mengamalkan sila kelima Pancasila, ya, maka kita membuang sampah pada tempatnya, itu baru pengamalan sila kelima Pancasila. Kalau ini bukan ya. Sekali lagi, gambar ini tidak mencerminkan contoh sila kelima Pancasila. Selanjutnya, nah kalau ini bisa dilihat ada dua gambar. Yang satu semuanya dikasih kotak. Yang satu yang tinggi tidak dikasih, yang sedang dikasih cuma satu, yang paling kecil dikasihnya dua. Yang mana gambar yang mencerminkan sila kelima Pancasila? Yang mana? Ya, gambar yang sebelah kanan ini yang Ibu tunjuk. Kenapa? Kalau yang ini namanya bukan adil, tapi sama. Bu, adil itu kan sama, baginya sama. Tidak, adil itu dilihat dari kebutuhannya, kebutuhan yang dia perlukan, yang dia butuhkan. Sesuai tidak dengan kebutuhannya. Kalau sudah tinggi, butuh nggak masih pakai kotak? Tidak, maka tidak usah dikasih kotak, karena dia tidak butuh. Lalu yang sedang, butuh nggak? Butuh. Tapi perlu nggak ada satu kotak lagi? Tidak perlu, karena dia sudah cukup kelihatan. Sementara yang kecil, yang paling kecil ini, butuh nggak? Butuh. Maka seharusnya yang besar ini memberikan kotaknya kepada yang kecil. Ini namanya baru adil. Ya, sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Itu adil. Ya. Di sini adil. Kalau ini namanya sama. Contoh lagi misalnya, ibu kalian memberikan uang jajan. Kalian punya kakak, punya adik. Yang kakaknya, nih ceritanya orang tuanya punya duitnya banyak berlebih. Sehingga bisa memberikan uang jajan buat anak-anaknya. Ya, sesuai kebutuhannya. Yang satu anak kuliah. Yang satu baru SMP. Yang satu baru TK. Anak kuliah dikasihnya misalnya 1 hari 20.000 misalnya. Yang SMP 1 hari misalnya 10.000. Lalu yang TK dikasihnya hanya 2.000. Adil gak? Adil. Jadi jangan sampai tersebut kata, ih ibu gak adil, kakak saja uangnya segitu, masa aku segini? Gak boleh ya. Karena itu berarti ibunya sudah adil, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang kuliah misalnya, oh pulangnya sore banget, butuh makan nasi, butuh ongkos, pulang pergi lebih jauh, ya maka dikasihnya lebih besar. Kalau yang SMP, oh cuman buat jajan doang aja, ongkosnya juga gak terlalu mahal, apalagi kalau yang cuman dekat dari rumah, maka dikasihnya juga ya segitu. Nah untuk yang TK, kalau dikasih 10.000, dikasih 20.000, maka kebanyakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhannya tidak sesuai. Kenapa? Karena jajan 2.000 saja sudah cukup. Ya, cuman buat beli makanan, jajanan sedikit udah. Ya, beda dengan yang kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya butuh ongkos, butuh makanan besar. Sekolahnya lebih lama. Kalau yang kecil, yang TK, pulangnya lebih cepat. Ya, maka dikasihnya juga berbeda. Ya.
Jadi jangan sampai ketika orang tua memberikan, yang kakaknya sekian, yang adiknya sekian, kok saya tidak sama, ibu tidak adil. Tidak seperti itu. Ya, di sini juga ada contoh percakapan. Ada contoh sebuah percakapan ya. Jadi Tony sedang melewati sebuah toko hewan bersama kedua orang tuanya. Tony kemudian melihat ada seekor kelinci yang lucu. Tony pun akhirnya meminta kepada kedua orang tuanya untuk dibelikan hewan tersebut agar bisa Tony pelihara. Orang tuanya mengizinkan mau membelikannya dengan syarat Tony akan merawatnya dengan baik. Tony pun menyetujuinya. Namun setelah beberapa hari, Tony yang awalnya rajin merawat, lambat laun bosan. Dan akhirnya mulai tidak merawatnya dengan baik. Lalu tiba-tiba ibunya melihat, "Astagfirullah, Tony, bagaimana bisa kelinci ini menjadi seperti ini?" Nah, Tony menjawab, "Saya capek dan bosan, Bu, jadi saya biarkan saja. Tapi saya tetap merawatnya, Bu. Kan sudah diberi makan tiap hari." "Tony soleh, kamu memang merawatnya. Namun dalam merawat hewan tidak hanya memberi makan. Dan dibiarkan saja lingkungannya kotor seperti ini. Selain memberi makan, kamu juga harus membersihkan kandangnya agar hewan tersebut bisa tumbuh sehat. Kalau tidak merawat dengan benar, maka hewan tersebut akan sakit. Selain itu, membersihkan kandangnya, membersihkan lingkungannya. Karena lingkungan yang kotor itu akan mengganggu orang lain. Kalau memang tidak ingin merawatnya dengan baik, lain kali kamu tidak boleh meminta hewan peliharaan. Karena lebih baik uangnya ditabung untuk keperluan lain yang lebih penting. Jadi bagaimana? Masih mau seperti ini dibiarkan atau mau diberi ke orang yang lebih baik dalam merawatnya? Tidak, Ibu, mulai sekarang saya mau merawatnya dengan benar. Alhamdulillah. Nah, contoh ini berarti ini juga ada sila Pancasila yang tercermin. Ya, awalnya Tony ingin merawatnya. Ingin merawatnya berarti merupakan pengamalan sila Pancasila. Tapi tiba-tiba lambat laun dia bosan. Sampai akhirnya ketegur. Berarti ketika bosan, ketika mulai tidak mau merawatnya, itu termasuk sudah tidak mengamalkan sila Pancasila. Itu karena tidak merawat hewan dengan baik. Lambat laun pun ditegur kan. Nah, ketika ditegur itu berarti sudah mengganggu orang lain. Ketika kita mengganggu orang lain, ya itu berarti kita juga sudah tidak mencerminkan sila Pancasila karena kita mengganggu orang lain, membuat orang lain terganggu. Tapi akhirnya ibunya bilang juga ketika tadinya dia meminta dibelikan kelinci tapi tidak mau konsekuen dengan merawatnya dengan baik, nah itu berarti juga sifat boros, menghambur-hamburkan uang. Awalnya pengen, setelah udah punya, ya udah dibiarkan begitu saja tidak dirawat. Ya itu berarti boros. Karena apa tadi kata ibunya, lebih baik uangnya ditabung daripada membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya. Tony tidak butuh hewan sebenarnya ya, karena buktinya tidak dirawat. Mendingan dibelikan yang lain kan seperti itu. Nah, ini berarti boros. Maka di sini udah 3 yang tidak melakukan sila Pancasila. Nah, tapi ditegur tadi akhirnya mau merawatnya dengan benar. Nah, ketika mau merawatnya dengan benar, berarti akhirnya Tony mulai mau melakukan pengamalan sila Pancasila lagi. Ya, karena dia sudah diberitahu, sudah didiskusikan, sudah orang tuanya sudah memberitahu bahwa harusnya seperti ini.
Sehingga Tony pun sadar dan akhirnya mau menerapkan sila Pancasila, yaitu merawatnya dengan ini merupakan contoh percakapan dalam penerapan sila Pancasila. Jadi, dari contoh-contoh yang tadi, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah yang satu, bersikap adil, kedua, suka memberi pertolongan, ketiga, tidak boros atau hemat, keempat, menghargai hasil karya orang lain, dan yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Alhamdulillah, selesai sudah paparan materi dari Ibu hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.